rahimakumullah. Pada hari ini, hari yang sangat spesial, hari di mana proklamasi Indonesia dikumandangkan, dan hari ini adalah bersamaan bertepatan dengan seperti hari ini bangsa Indonesia dari Sabang dan sampai Merauke bergembira dengan diumumkannya proklamasi Indonesia. Proklamasi, saudara, diumumkan bukan secara gratis. Di situ ada darah yang ditumpahkan. Di situ ada perjuangan-perjuangan para pahlawan bangsa, mulai dari ulama, mulai dari abrinya, dari kiainya, dari angkatan-angkatan bersenjata seluruhnya, semua berjuang demi kemerdekaan ini, saudara. Maka dari itu, saudara, cinta kepada negeri itu adalah termasuk daripada iman. Imam Sakhawi dalam kitabnya Maqasidul Hasanah menjelaskan bahwasanya hubbul watan minal iman, maknanya sahih, itu adalah termasuk hadisnya Rasulullah SAW. Kita cinta kepada negeri kita, kita cinta kepada tanah air kita, kita merindukan tanah air kita menjaga tanah air kita. Karena saudara, kita tidak menikmati kemerdekaan ini kecuali karena jasa-jasa pendahulu kita, saudara. Habib Faisal bin Ali Al-Hamid Abu Ali Banyuwangi pernah mengirimkan kata-kata kepada saya. Dikatakan bahwasanya beliau yang mengarang, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai pendahulunya, menghargai para pahlawannya, menghargai para pejuangnya. Dan sebaliknya, bangsa yang kerdil adalah bangsa yang meremehkan pahlawan-pahlawannya, saudara. Semua wa kullun yajri, semuanya berjalan tergantung kemampuannya masing-masing. TNI-nya berjuang dengan senjatanya, ulama juga berjuang dengan ilmunya, rakyat biasa berjuang untuk memperjuangkan tanah air ini, saudara. Ini yang harus perlu diingat, saudara, supaya tahu bahwasanya para habaib, para kiai, para ustadz berjuang mati-matian. Mari kita lihat sejarah, saudara, agar kita tahu dan tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya para habaib, para kiai, para ustadz semuanya berjuang untuk kemerdekaan ini. Bahkan Jenderal Sudirman adalah ustadz, guru agama, saudara. Yang mendirikan, yang menciptakan ABRI itu adalah guru agama. Jangan hilangkan sejarah, saudara. Detik-detik proklamasi, saudara, Bung Karno saat itu sakit, kena malaria. Datang masuk ke rumahnya seorang Arab, seorang yang menghibahkan, mewakafkan tanahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dihibahkan, diwakafkan, diserahkan untuk negara, saudara. Ini tanda perjuangan, tanda cinta kepada negara. Al-Ustadz Al-Akh Aziz Faraj bin Said bin Awad Marta yang mempunyai rumah itu menyerahkan segalanya kepada Bung Karno setelah sebelumnya dirawat beberapa hari sampai beliau sembuh, sampai pulih kembali dan mengumandangkan proklamasi 1945, saudara. Adapun yang menentukan waktunya adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Sahibul Kuitang. Beliaulah yang menentukan waktunya, kapan waktu yang tepat. Karena Bung Karno sering datang ke Kuitang, bahkan dengan bangga mengakui bahwasanya Habib Ali bin Abdurrahman adalah gurunya. Adapun yang menciptakan, yang mendapat tugas dari Bung Karno, rangka-rangka daripada Garuda Pancasila adalah Al-Habib Al-Syarif Sultan Abdul Hamid II Sultan Pontianak. Itu pun Habib, saudara. Dan adapun yang memberikan ide, yang memberikan gagasan bahwasanya sebaiknya bendera itu adalah merah putih adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Sahibul Palu, yang beliau tinggal di Palu, saudara. Dan seperti kita ketahui semua, yang menciptakan lagu Hari Kemerdekaan adalah Habib Hussein Mutahhar. Itu semuanya para habaib. Mereka menginfakkan apa yang mereka mampu. Habib Saleh, kakek saya, beliau seperti yang diucapkan W.A. Supratman,
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Habib Soleh semenjak menginjakkan kakinya di tanah air yang tercinta ini, beliau selalu membangun jiwa masyarakat di Jawa Timur dan Indonesia dan seluruhnya, saudara. Ini tanda cintanya kepada tanah air, tanda cintanya kepada Indonesia, saudara. Bahkan beliau ditawarin segalanya di Jeddah, ditawarin saat beliau ketemu Raja Faisal. Itu semua ditolak oleh Habib Soleh. Karena saya punya tetangga, saya punya karib, saya punya sahabat, dan saya sudah cinta negeri Indonesia. Sampai jasadnya pun beliau ditanam di tanah bumi pertiwi yang kita cintai ini, saudara. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengingat bagaimana pemberontakan BKI yang akan menghancurkan kesatuan dan persatuan Indonesia mulai dari tahun 48 sampai G30S PKI tahun 1965. Lihat beberapa pahlawan-pahlawan kita, jenderal, 7 jenderal dan putri kesayangan daripada jenderal dibunuh, dibantai, dimasukkan ke dalam sumur, saudara. Mulai dari jenderal MT Haryono, Muhammad Yani, dan lain-lainnya, banyak sekali, saudara. Beliau itu mengorbankan semuanya untuk tanah air kita, saudara. Dan saudara, para pengkhianat bangsa, no place in this country. Tidak ada tempat untuk negeri ini tinggal di negeri ini, saudara. Siapapun yang akan mengkhianati negeri ini, apapun pangkatnya, kita semua harus bangkit, saudara, untuk mempertahankan Indonesia ini. Allahu Akbar. Jangan diam, kita mulai dari Tanggul. Ini Tanggul, kota yang sangat mulia, saudara. Di sini ada kedudukan para wali Allah. Di sini yang pertama menerobos corona, saudara. Dari New York, London, bukan di Jakarta, saudara. Tapi dari Tanggul ini karena berkatnya Habib Soleh, saudara. Napoleon Bonaparte, pahlawan Prancis, saat dia memasuki Belgia, dibukakan jalan oleh pengkhianat orang Belgia dari angkatan bersenjata Belgia. Begitu selesai berhasil menguasai Belgia, pengkhianat tadi diberikan bagiannya, ditempatkan emas dalam satu kantung, lalu dengan hinanya dilempar oleh Napoleon Bonaparte emasnya. Para pengkhianat tadi mengatakan, saya berharap engkau bersalaman denganku karena aku telah membukakan jalan untukmu. Tanpa aku engkau tidak akan mampu menguasai Belgia. Apa kata Napoleon Bonaparte yang hidup pada abad ke-17? Saya sudah memberikan bagianmu emas yang kau minta. Adapun tangan saya sangat mulia untuk saya bersalaman dengan pengkhianat bangsanya sendiri. Sebentar lagi kita akan kumandangkan di tempat masjidnya Habib Soleh ini lagu Indonesia Raya dan ikrar Pancasila dengan sila-sila yang kelima, lima sila, saudara, agar merasuk dalam hati kita, masukkan ke seluruh desa-desa, kota-kota di Jawa Timur, dari Banyuwangi sampai Madura. Saya ucapkan, darah jenderal, 7 jenderal tidak murah, saudara. Itu yang harus dihargai, saudara. Bahkan, saudara, semestinya pahlawan-pahlawan itu diberikan gambar-gambarnya di airport, gambar-gambarnya di stasiun televisi, gambar-gambarnya di mall-mall, gambar-gambarnya di stasiun bus, di mana-mana, untuk mengenang para pejuang kita, untuk mengenang para mujahidin kita. Dan kita membacakan Fatihah, kita sedekah, kita baca Al-Quran buat pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang untuk tanah air kita. Semoga kita semua diberikan panjang umur. Semoga Allah Ta'ala merahmati para pahlawan kita, mengampunkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Al-Fatihah. Mari kita bangun semua menyanyi, mengumandangkan syair Indonesia Raya. Ayo bangun. Ayo. Indonesia tanah airku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
Iqrar Pancasila, saudara, sama-sama saudara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia